Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dengan saya Hamizar. Terima kasih saya boleh berada di sini. Berkesempatan berbagi dengan Bapak Ibu semua ya. Terima kasih juga untuk saksiannya ya Bu Huling ya. Kesaksian yang menguatkan kita semua ya. Bapak Ibu, tema kita kali ini tetap mencintai walau terluka. Tadi saya sempat tanya sama Pak Hasan ya. Mencintai walau terluka, saya bilang kan serem ya Pak ya. Pak Hasan bilang susah katanya. Betul sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pikir memang ini kelihatannya serem dan susah ya. Tapi Bapak Ibu, bukankah kasih yang seperti ini yang Tuhan mau dari kita? Bukankah inikah kasih yang Tuhan tunjukkan sama kita gitu? Bukankah ini yang disebut dengan kasih ilahi? Bukankah kasih ini yang seharusnya ada di dalam keluarga kita gitu? Ini disebut dengan kasih agape Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin buat orang dunia ya. Buat orang dunia ini kita bisa dibilang bodoh gitu ya. Goblok banget kita itu, digoblok-goblokin kita itu. Jadi para netizen di dunia ini mungkin gak setuju dengan kita gitu. Jadi mereka mungkin menganggap kita itu kayak orang tolol katanya. Kenapa mau? Udah disakitin, udah tinggalin aja gitu. Banyak orang bilang begitu gitu. Tetapi masalahnya kita adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Kita diajarkan oleh Tuhan kasih ilahi gitu. Kasih agape. Kasih yang Tuhan tunjukkan sama kita meskipun kita masih berdosa gitu. Jadi kasih agape itu adalah kasih walau. Bukan kasih kalau. Kalau kasih kalau itu bersyarat. Kasih walau itu kasih tanpa syarat. Dan buat saya ini adalah kasih yang sejati yang seharusnya itu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Itulah kita berkomunitas. Kita berkeluarga supaya itu diturunkan dari satu generasi. Dan supaya dunia ini tidak menarik kita gitu. Dengan kasihnya yang palsu gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ayat ini Bapak Ibu ya. Tuhan sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Ini kan sama ya. Mencinta walau terluka gitu. Ya, sama seperti Kristus. Dan bukankah itu jugakah yang Tuhan mau dari kita ya? Hukum Tuhan ya. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia. Lalu kemudian perintah Tuhan kepada suami maupun istri. Hai suami, kasihilah. Betul ya? Kata kasih di situ itu yang dipakai adalah kasih agape Bapak Ibu. Kasih yang ilahi. Kasih yang mencintai tanpa syarat gitu. Itu kasih yang digunakan, itu kasih agape. Dan kata tunduk untuk istri ya. Hai istri, tunduklah pada suamimu, itu mesti mengacu juga kepada hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia. Jadi kata tunduk di situ oleh karena istri itu mengasihi Tuhan. Saya rela, jadi tunduk itu dalam pengertian rela untuk menundukkan diri Bapak Ibu. Bukan dalam arti hubungan atasan dan bawahan saya harus tunduk. Tetapi karena saya rela mau mengasihi. Gitu ya. Itu kasih ilahi. Itu kasih agape. Ya. Bapak Ibu ingat gak janji nikah dulu? Saya lihat beberapa nih yang wajahnya sudah senior-senior. Mungkin udah berpuluh-puluh tahun menikah. Saya nggak tahu apakah masih ingat janji nikah dulu ya. Tapi kalau belum ingat atau lupa ya, nggak apa-apa ya, faktor U. Tapi Bapak Ibu saya ingetin lagi. Saya mau kasih garis bawahi beberapa hal. Yang pertama di situ ya. Senang, jadi kan apa itu baik pada waktu senang, susah gitu ya. Kelimpahan maupun kekurangan gitu janji gitu kan ya. Sehat maupun sakit ya. Sakitnya kan bukan hanya sakit fisik, termasuk sakit hati juga kan. Masukkan ya. Saya akan senantiasa mengasihimu. Betul ya? Kasih garis tuh.
senantiasa mengasihimu. Bapak Ibu, tuh waktu kita janji, itu kita janji ya, bukan hanya sekedar kita tidak bercerai gitu. Bukan, janjinya senantiasa mengasihi loh. Bukannya sekedar tidak bercerai. Jadi standarnya Tuhan sangat jelas sekali pada kita gitu. Tuhan sangat menginginkan kita itu punya kasih yang sejati, kasih ilahi. Dan ini menjadi standar buat kita semua gitu. Orang-orang yang mengikut Kristus. Itulah standar yang kita mau jalani, kita mau kejar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sedang menjalani bersama-sama, kita mau mengejar kasih yang demikian gitu. Terutama apalagi di dalam keluarga. Ya itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau mengingatkan lagi, merefresh kembali ya tentang tujuan pernikahan kita. Ya mungkin sekali Bapak Ibu bisa saja udah bisa juga lupa ya. Apa sih sebetulnya tujuan pernikahan saya ya? Buat apa saya menikah begitu? Tapi saya ingin mempertegas lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ambil ada sebuah buku di sini, saya langsung aja ya tujuannya. Tujuan pernikahan, jadi saya mau garis bawahi di sini. Ya, jika kamu mau melayani Tuhan dengan bebas, jelas hidup melajang lebih baik katanya. Pernikahan membutuhkan pengorbanan waktu lebih banyak. Tapi jika kamu mau menjadi lebih serupa dengan Kristus, saya tidak dapat membayangkan cara yang lebih baik daripada menikah. Menikah membuatmu mau tidak mau harus menghadapi berbagai masalah karakter yang masih bisa kamu hindari jika kamu tidak menikah. Ini bukunya ya. Bukunya Secret Marriage. Jadi intinya Bapak Ibu, tujuan pernikahan sudah sangat jelas, yaitu bukan untuk kita bahagia loh, bukan kebahagiaan. Bukan tujuannya Tuhan. Jadi Tuhan pengen kita itu bukan sekedar mau cari kebahagiaan, tetapi apa? Kita mau bertumbuh di dalamnya. Nah salah satu sekolahnya adalah apa? Keluarga. Jadi seringkali sekolah itu ibaratnya sebuah sekolah karakter buat kita semua. Jadi kenapa kita mau menikah, berkeluarga? Karena kita tahu kita mau bertumbuh. Jadi tujuan pernikahan bertumbuh kemana? Bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan makin muncul buah-buah roh. Itu ya, itu penting sekali. Karena waktu kita mau berbicara tentang mencintai meski walaupun terluka Bapak Ibu. Ini harus ada di dalam konteks kita bertumbuh bersama-sama. Dan memang di dalam tujuan ini Bapak Ibu ya, tetap mencinta walau terluka, ini baru sepotong. Baru separuh jalan Bapak Ibu sebetulnya. Nanti saya ceritakan perjalanan yang lainnya. Apa kalau cuma tetap mencinta walau terluka, masalahnya begini, itu lukanya udah disembuhin atau belum? Masalahnya kalau belum disembuhkan, ini berbahaya. Gitu. Tentunya saja kita harus menyembuhkan luka itu. Nah bukan cuma menyembuhkan luka Bapak Ibu. Nanti ada perjalanan satu langkah lagi untuk kita bisa bertumbuh. Nanti saya ceritain ya. Kita perlu apa supaya kita bisa bertumbuh bersama gitu. Karena ini yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita ya. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, realitas pernikahan ya. Pertama-tama Bapak Ibu ya, saya mau, ya ini bukan hal yang baru ya. Bapak Ibu menikahi, kalau Bapak Ibu lihat pasangan Bapak Ibu ya, itu semuanya pasti punya sisi gelap. Bukan cuma pasangan kita, kita juga punya sisi gelap. Tidak ada pasangan yang tidak punya sisi gelap. Pasti ada. Ya, hanya masalahnya seberapa besar sisi gelapnya itu, seberapa kuatnya. Kalau makin kuat, makin mengganggu Bapak Ibu ya. Kalau makin ringan, ya makin mendingan lah gitu ya. Kebanyakan kita ini udah mungkin nggak sampai berat lah gitu ya. Paling tidak di level rendah sama sedang begitu. Kalau sudah berat, sudah gangguan Bapak Ibu ya. Walaupun banyak juga gangguan-gangguan yang ada di dalam keluarga ya. Tapi saya nggak bahas tentang gangguan-gangguan itu. Paling nggak di relatif kita itu mesti ya di relatif di ringan dan di sedang gitu. Kita masih bisa lumayan terkendali. Cuman kadang-kadang kita bisa dikendalikan oleh sisi gelap itu. Nah sisi gelap ini dari mana munculnya? Itu oleh karena kita itu punya disfungsi. Jadi sebetulnya setiap kita itu punya disfungsi Bapak Ibu. Mungkin karena kita itu kita ini jatuh ke dalam dosa. Dan salah satunya adalah apa? Kita punya disfungsi.
Disfungsi itu apa? Segala sesuatu yang mengganggu fungsi normal kita. Jadi Bapak Ibu, kita itu ada fungsi-fungsi yang nggak normalnya Bapak Ibu ya. Kita mesti mengakui dengan jujur bahwa kita itu, oh saya mau baik-baik aja. Enggak juga Bapak Ibu, kita itu juga banyak kelemahan, banyak kekurangan ya. Jadi makin jujur makin bagus Bapak Ibu ya. Makin sehat kita gitu. Ya, jadi disfungsinya itu apa saja sih ya? Pertama ada disfungsi di dalam perilaku kita. Ada disfungsi namanya pasif agresif Bapak Ibu. Di dalam keluarga juga bisa kelihatan. Pasif agresif itu misalnya apa? Dia itu marah sebetulnya. Tetapi dia gak mau ngomong sama kita. Gak mau nunjukin bahwa dia itu marah. Dia diem aja gitu. Diem aja. Pokoknya dia gak mau diajak ngomong, dia gak mau ya. Kita tanya dia melengos begitu. Itu namanya pasif agresif. Dia sebenarnya marah, cuman dia tidak menunjukkannya secara langsung. Ya kan lucu juga kan manusia bisa begitu kan. Tapi kenyataan bisa begitu. Kan mestinya kalau udah masalah normalnya apa? Diselesaikan, diomongin. Tapi ternyata nggak semudah itu. Ya ada lagi yang lain manipulatif, kemarahan yang merusak. Jadi ada orang kalau marah banting-banting. Waduh bisa kita ngeri juga ngelihatnya gitu. Kalau dia marah kok begitu ya gitu ya. Itu pasti ada masalahnya gitu. Kenapa dia sampai begitu? Contoh disfungsi yang lainnya pikiran. Ada orang di dalam pikirannya itu ya merasa saya ini nggak pernah dipentingkan gitu. Jadi kayak ada suara-suara di dalam pikirannya dia. Kayak dia tuh kayak bilang nanti suatu saat pasti akan ditinggalin. Kamu orang yang gak berharga gitu. Saya nggak cukup cantik rasanya gitu. Jadi kayak ada pikiran-pikiran di dalam kita yang ngomong sama kita gitu. Yang beredar di dalam pikiran-pikiran kita gitu. Dari berbagai peristiwa yang kita alami gitu. Itu muncul juga gitu. Ya. Terus apalagi ada perasaan iri sama orang lain gitu ya. Coba Bapak Ibu ya, hati-hati dengan itu ya Instagram ya. Karena orang itu kalau banyak lihat Instagram bisa berbahaya katanya. Bisa memunculkan banyak perasaan iri, perasaan cemas ya. Bahkan banyak kecemasan muncul dari Instagram gitu. Ya jadi kita itu bisa jadi iri. Orang lain kok bahagia ya, kok saya enggak ya gitu. Muncul perasaan-perasaan begitu tuh nantinya. Jadi itu bisa mengganggu kita nantinya. Iri sama orang lain. Ya, cemas ditinggalkan ya. Ada lagi mudah tersinggung, sulit marah begitu ya. Ada orang yang nggak bisa marah Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan merasa rohani kalau kita nggak bisa marah. Itu gangguan. Gangguan psikologis. Berarti Bapak Ibu, karena marah itu adalah karunia-Nya, itu ciptaan Tuhan gitu. Jadi kalau kita sampai nggak bisa marah dengan baik, itu artinya kita ada masalah gitu. Ada orang yang nggak bisa nangis, itu juga ada masalah. Perasaan kita itu kacau kadang-kadang ya. Jadi kita itu sedih, munculnya marah. Kita itu marah, munculnya nangis. Macam-macam kita itu kacau seperti beberapa itu. Ekspresinya juga keliru gitu. Jadi sebenarnya banyak kita tuh punya disfungsinya. Belum lagi fungsi kebiasaannya. Ada orang senang belanja, candu belanja gitu ya. Ada orang numpukin barang-barang Bapak Ibu ya. Senang banget beli yang diskon-diskonan. Padahal itu gak dibutuhkan. Ditumpuk aja di rumah. Gitu. Padahal banyak banget itu ditumpuk di rumah. Kalau ditanya buat apa? Nanti siapa tahu diperlukan gitu. Padahal kagak perlu. Nah itu numpuk barang, itu gangguan Bapak Ibu. Kalau berlebihan itu namanya gangguan gitu. Terus kemudian ada juga orang yang susah berkata tidak. Gak enakannya sama orang begitu ya. Itu masalah. Ada orang yang menghindari konflik, nggak mau konflik. Kelihatannya orang menghindari konflik, kesannya rohani. Enggak Bapak Ibu, itu masalah gitu. Karena konflik itu harusnya dihadapi, bukan dihindari gitu. Ada orang yang sulit minta maaf Bapak Ibu. Itu jadi problem juga. Belum lagi memori ya. Memori kita banyak mungkin karena pengalaman kekerasan di rumah ya. Dibanding-bandingkan ya. Kita mungkin punya pengalaman dibanding-bandingkan dengan orang tua gitu ya. Itu jadi ada berbekas di dalam diri kita ya. Diperlakukan gak adil ataupun dimanja oleh orang tua ya. Itu memori kita gitu ya. Mempengaruhi kita. Itu disfungsi Bapak Ibu ya. Nah akibatnya apa sih di dalam rumah tangga itu apa akibatnya? Misalnya begini contohnya ya. Katakanlah dia punya dark side itu merasa diri paling benar. Pernah ketemu dengan orang yang merasa diri paling benar? Gimana rasanya? Kalau punya teman atau pasangan lebih ini ya, serem ya kalau merasa paling benar ya.
Ini saya ungkap ya, misalnya gini. Pertama, apa akibatnya buat dirinya sendiri kalau orangnya merasa paling benar? Susah dikoreksi. Orang yang susah dikoreksi, susah bertemu dengan dirinya sendiri yang asli. Dia nggak sadar dengan dirinya dia tuh. Itu orang yang merasa dirinya paling benar gitu. Susah. Ya. Susah dapat masukan gitu. Jadi susah melihat blind spot diri sendiri. Kan kita itu punya blind spot. Dia nggak bisa mengenali blind spotnya. Dia nggak mengakui itu dan itu berbahaya nanti buat dia. Selain itu apa lagi? Merusak relasi dengan orang lain ya. Kalau orang itu merasa paling benar, akibatnya apa dengan relasi? Aduh ilah capek banget loh. Melelahkan sekali Bapak Ibu. Ya, bertemu dengan orang yang merasa diri paling benar. Exhausting sekali gitu. Ya nggak enak banget gitu. Kita bisa merasa dimanfaatkan, dimanipulasi sama dia gitu. Ya. Apalagi merusak hubungan dengan Tuhan nggak? Wah itu salah satu dosa yang besar gitu kan. Merasa diri paling benar gitu. Kesombongan. Itu kan merusak hubungannya dengan Tuhan. Walaupun mungkin dia belum nggak sadar. Ya contohnya begitu ya. Jadi kita perlu kenali di dalam diri kita. Masalahnya gini. Kita itu dikuasai oleh apa sebetulnya? Ada nggak kita punya dark side? Dark side kita apa? Apakah kita bisa kenali itu dengan baik? Nah buat saya itu bagian penting dalam proses pertumbuhannya kita ya. Nah yang kedua, kedekatan. Bapak Ibu ya gini, semakin dekat ya, semakin juga apa? Mudah melukai Bapak Ibu. Setuju nggak? Jadi Bapak Ibu, menikah itu, ya Bapak Ibu, kan kita kan berusaha mendekat dengan orang tersebut kan. Jadi waktu kita semakin dekat, Bapak Ibu tahu ya misalnya gini, kalau saya lihat dari jauh, itu nggak kelihatan Bapak Ibu punya jerawat. Kalau saya dekat itu kelihatan itu jerawatnya, apa itu kelihatan semuanya kan. Jadi kalau kita makin dekat bisa kelihatan itu jadi diri kita yang sebenarnya lebih kelihatan gitu. Jero-jeroannya itu bisa kelihatan gitu. Dan bukan cuma itu, makin dekat makin gampang senggol-senggolan, gesek-gesekan gitu kan. Gampang sekali. Kan beda sama orang yang jauh kan. Ya jauh jarang ketemu jadi makanya jarang konflik gitu kan. Makin sering ketemu makin gampang konflik, gampang bergesekan gitu. Itu resikonya. Jadi Bapak Ibu ya, luka dalam keluarga hampir pasti bisa terjadi. Nggak mungkin enggak Bapak Ibu. Jadi mungkin sekali kita akan mengalami luka itu, sedikit ataupun banyak. Gitu. Ya, sedikit ataupun banyak ada pasti lukanya. Nah yang terpenting begini, yang penting luka itu diobati apa enggak? Diselesaikan enggak? Karena banyak orang berhenti tidak mau mengobatinya atau menyelesaikan ini. Ini yang berbahaya sebetulnya. Jadi yang parah itu adalah ketika luka itu dibiarkan begitu saja tanpa diobati Bapak Ibu. Ini yang berbahaya. Jadi ada orang suka begini Bapak Ibu. Suka kalau nyelesain masalah, misalnya habis berantem tuh ya. Saya kan suka tanya, kamu habis berantem terus ngapain? Udah masing-masing tidur. Udah itu nggak mau ngomong-ngomongan berapa hari katanya. 2-3 hari kadang nggak mau ngomong katanya gitu. Cuma gitu aja gitu. Terus abis itu gimana? Udah abis itu tiba-tiba ngambilin apa, tiba-tiba jadi dia baik lagi begitu. Udah terus abis itu udah kayak udah selesai. Lah jadi masalahnya udah selesai belum diselesaikan? Enggak dibicarain lagi. Lah ya itu namanya dia hanya numpuk masalah namanya kalau begitu. Dia tidak menyelesaikan problemnya. Dia hanya merasa bahwa problemnya sudah selesai, padahal belum selesai. Dia berpikir, nanti lewat berjalannya waktu hilang sendiri. Memang hilang, tetapi hilang cuma lihat di permukaan doang, tapi di dalamnya nggak selesai. Itu yang saya sebut namanya numpuk masalah. Nanti suatu saat akan ada tambahan yang lainnya, tinggal tunggu tanggal meledaknya. Gitu. Jadi kita harus menyelesaikan itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang belum beres, duduk lagi bareng, ngomongin lagi, selesaikan lagi. Karena kalau enggak, menggantung di dalam diri kita. Jadi jiwa kita itu menuntut penyelesaian. Menuntut penuntasan. Kalau enggak dia akan resah di dalam hidup kita. Kita bisa tekan enggak?
Kita bisa tekan nggak? Kita bisa pendam nggak? Bisa. Nggak kelihatan memang. Tetapi itu hanya nanti akan merusak diri kita dari dalam. Jadi banyak penyakit akan muncul oleh karena apa? Kita menekan banyak emosi-emosi yang nggak sehat. Banyak masalah-masalah yang tidak selesaikan. Muncul nanti berbagai penyakit yang akan Bapak Ibu alami. Ya. Jadi Bapak Ibu selesaikan ya. Nah, luka itu, memang luka itu ada untungnya kah ya? Nah, Bapak Ibu saya mengutip ada tulisan ya dari Pak Julianto Simanjuntak, mencinta hingga terluka, Bapak Ibu. Jadi dia bilang luka itu jangan menyembunyikan luka katanya. Tidak ada luka yang sia-sia katanya gitu. Tidak ada masa lalu yang kelam yang tidak bisa disinari terang kasih Tuhan. Makin besar luka, makin besar kemungkinan kita menolong sesama yang terluka. Ya. Ini dia itu nulis buku ini bukan hanya dari teori, tapi dari pengalaman pribadinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kenal Pak Julianto, dia banyak cerita tentang kepahitan hidupnya di dalam keluarga. Papanya yang penjudi, papanya yang suka mukulin mamanya, keluarganya gitu ya. Dia tuh habis dipukulin begitu. Disakiti oleh papanya gitu. Ya. Dia menulis ini nih. Jangan menyembunyikan luka. Jadi dia banyak di dalam pengalaman ini dia berbagi luka-lukanya itu ya. Jadi dia bilang motonya gitu, moto ininya pelayanannya ya. Bagikanlah penderitaanmu, maka penderitaanmu akan berkurang. Bagikanlah kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan berlipat ganda. Gitu. Jadi dia meyakini sekali tidak ada luka yang sia-sia. Ada manfaatnya. Cuman masalahnya kita mau beresin gak lukanya? Kalau kita gak mau beresin lukanya, bisa jadi gak bermanfaat. Tapi malah merusak nantinya. Tapi kita mau luka itu bermanfaat. Ada banyak manfaat luka Bapak Ibu ya. Saya catat di sini, saya mungkin gak akan bahas semuanya ya. Makin membuat kita mengenal diri lebih baik, punya empati. Ya kalau kita tuh punya pengalaman disakiti orang, kita jadi bisa berempati dengan orang-orang yang disakiti gitu. Kita jadi makin bertumbuh imannya, pertumbuhan iman ya. Kita jadi makin mengenal Tuhan, lihat bagaimana Tuhan beranugerah di dalam kehidupannya dia gitu ya. Makin memperkuat relasi kalau itu pulih kembali relasinya, itu menjadi sangat kuat sekali gitu. Bahkan bukan hanya itu, dia akan memberkati orang lain yang punya pengalaman hal yang mirip gitu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kan ada kisah si Nick Vujicic namanya ya. Dia lahir dengan tanpa tangan, tanpa kaki gitu. Dia bahkan pernah mau bunuh diri pada usia tertentu, saya lupa. Dia udah hampir mengakhiri hidupnya karena dia merasa udah gak ada lagi pengharapan dalam dunia ini. Buat dia begitu. Tapi kemudian dia bertemu Tuhan, dia punya pengharapan. Dia ngomong loh sekarang di berbagai pertemuan, di gereja-gereja. Bayangin Bapak Ibu, kalau dia yang ngomong, powerful gak? Luar biasa, dia bicara tentang pengharapan. Wah luar biasa sekali. Waktu dia ngomong itu ya, itu memberi pengharapan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi saya percaya gak ada luka yang sia-sia, asal kita mau selesaikan. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana memulihkan diri dari luka itu? Dan bukan cuma begini, bukan cuma menyembuhkan luka Bapak Ibu. Tadi kan kasih tahu ya, mencintai walau terluka, baru sepotong, baru separuh perjalanan. Mau gak kita menyembuhkan lukanya? Kalau kita mau, bukan cuma berhenti di situ. Banyak orang berhenti di menyembuhkan luka. Tapi lupa melanjutkan lagi yang berikutnya. Membangun cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku yang baru. Ini yang seringkali orang nggak melanjutkannya. Jadi banyak orang gitu ya. Akhirnya misalnya sudah maaf-maafan nih berdua. Udah miskomunikasi katanya kan. Udah salam, udah minta maaf ya tadi salah gini. Udah beres. Nah pertanyaan selanjutnya gini, terus lain kali mesti gimana? Pertanyaan gitu dong, gimana lain kali supaya kita nggak miskomunikasi lagi? Nah seringkali orang nggak melanjutkannya ke situ gitu. Orang berhenti udah maaf-maafan udahlah gitu, selesai gitu. Seakan-akan sudah beres masalah. Enggak, sebetulnya belum beres. Kita harus punya pola pikir yang baru dong gitu. Bagaimana supaya kita nggak terjerembab dengan masalah yang sama gitu. Itu yang mesti kita lakukan.
Nah, ada beberapa prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi saya beberapa akan menampilkan proses-proses yang penting-penting yang Bapak Ibu harus lakukan gitu. Untuk memulihkan luka ini. Step pertama yang paling penting Bapak Ibu. Yang paling penting itu disebut dengan keterbukaan ya. Keterbukaan itu disebut sebagai awal dari pemulihan Bapak Ibu ya. Jadi keterbukaan ini apa? Artinya kita sadar gitu. Oh, sadar kita itu punya masalah ini ya. Oh, kita tuh sadar kita itu ternyata punya kesalahan ini gitu. Dan kita mau mengakui bahwa saya itu memang punya masalah ini. Nah, kesadaran itu, pengakuan itu adalah awal proses pemulihan. Jadi Bapak Ibu, saya ketemu beberapa teman ya. Yang kehidupan pernikahannya itu berat sebetulnya ya. Yang saya tahu itu gak mudah. Jadi beberapa bahkan biasanya dimulai dari pasangan yang perempuannya dulu. Biasanya kalau pernikahan itu yang selalu cari konselor itu kebanyakan perempuan, wanita. Cerita gitu, datang ke konseling gitu ya. Walaupun yang nganterin itu biasanya suaminya juga gitu. Suaminya juga yang nganterin, cuman suaminya merasa dia nggak bermasalah gitu. Lalu merasa si pasangan itu yang bermasalah. Ya. Jadi cerita itu lama gitu ya. Setelah berproses beberapa lama ya Bapak Ibu ya. Baru setelah itu suaminya kayak baru mulai sadar gitu. Saya juga nggak tahu dia sadarnya gimana, prosesnya gimana gitu ya. Jadi kemudian dia baru ngomong begini. Aduh. Ya teman saya sempat ngomong begini sama saya. Gue tuh kayak lembu dungu ya katanya ya. Bebal gitu ya. Ternyata selama ini salah satu yang membuat istriku menderita adalah dia gitu. Dia punya kesadaran itu sangat menolong pernikahan ini loh gitu. Ketika kesadaran itu muncul, maka dia mulai banyak mengubah dirinya. Orang kalau nggak menyadari itu, nggak mau mengakui itu, maka proses pemulihan, proses perubahan nggak akan terjadi Bapak Ibu. Nah sama di dalam spiritualitas juga begitu. Kita kalau nggak mau mengakui dosa kita loh ya, proses pemulihan belum jalan loh itu. Pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan gitu. Bertobat di hadapan Tuhan gitu. Kalau enggak kan kita nggak bisa memulihkan diri gitu. Masih terganjal oleh itu. Nah sama, mulainya dari mana? Dari sini dulu. Cuman begini Bapak Ibu. Langkah pertama ini kelihatannya kan gampang. Tapi ini sangat susah. Membuat orang itu sadar tentang masalah dirinya itu proses yang sulit. Kenapa sulit? Karena siapa sih orang di sini yang mau merasa dirinya buruk? Siapa yang mau mengakui keburukan? Merasa dirinya orang yang bodoh. Merasa dirinya orang yang jelek gitu. Gak mau gitu. Kita punya masalah dengan harga diri banyak gitu. Jadi gak gampang buat orang itu mau mengakui hal ini. Makanya itu disebut dengan vulnerability ya. Vulnerability berarti kita berada posisi yang rentan gitu. Kita berada di posisi yang vulnerable gitu. Mau mengakui kesalahan, kelemahannya kita, kekurangannya kita. Termasuk kesalahannya kita gitu. Wah itu luar biasa sulitnya. Beberapa orang itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Kayak tadi teman saya. Waduh itu lama sekali dia akhirnya mau sadar begitu. Ya. Nah jadi Bapak Ibu. Kalau kita punya kesadaran ini, itu mahal harganya. Mahal sekali harganya. Ya, kita harus apresiasi diri kita. Itu mahal dan gak mudah gitu ya. Butuh keberanian yang besar bahkan beberapa orang tuh untuk mengakui hal ini. Gak mudah. Tapi ini langkah yang sangat penting. Yang membutuhkan keberanian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah sadar gitu kan ya. Nah barulah masuk proses yang kedua. Pengampunan. Kita minta pengampunan ataupun kita mengampuni orang lain ya ataupun minta pengampunan tadi itu. Jadi pengampunan ini artinya seperti membebaskan hutang. Kesalahan orang lain udah nggak perlu dibalas lagi gitu ya. Jadi pengampunan itu bukan sekedar perasaan Bapak Ibu. Saya rasanya kok belum mau mengampuni ya gitu. Ini bukan perasaan, tapi keputusan yang kita mesti buat. Nah Bapak Ibu dari langkah pertama menuju langkah kedua ini biasanya prosesnya juga panjang Bapak Ibu ya. Gak mudah lagi.
saya menemani ada beberapa orang yang sekarang ini yang pasangannya berselingkuh. Waduh, itu pergumulannya untuk mengampuni pasangannya luar biasa Bapak Ibu ya. Belum ya susah sekali terima gitu ya. Pasangannya udah menyakiti, Pak saya rasa susah sekali gitu. Ya tapi dia mengingat lagi bahwa dia itu orang yang mengasihi Tuhan. Dia mau mengasihi. Walaupun itu perjalanannya berat Bapak Ibu ya. Jadi untuk perjalanan dari keterbukaan sampai pada pengampunan sekali lagi itu butuh waktu yang cukup panjang beberapa orang. Bisa juga cepat, bisa juga lambat ya. Kita nggak bisa paksa orang untuk harus mengampuni. Nggak bisa juga. Kita harus menolong dia, mendampingi dia supaya dia mau membuat keputusan untuk itu. Memang perasaan nanti akan mengikuti berikutnya Bapak Ibu. Tapi yang penting dia mau dulu, keputusan dulu mau mengampuni. Itu penting sekali. Keputusan untuk mengampuni ya. Nah bukan cuma itu ya, mengampuni tetapi memberi pengampunan kepada orang lain. Nah yang terpenting lagi, mengampuni diri sendiri. Biasanya salah satu yang paling sulit diampuni adalah apa? Diri kita sendiri. Karena sebenarnya di dalam berbagai kesalahan yang dia lakukan, dia pun juga punya andil dalam kesalahannya. Dan itu juga jadi masalah yang berat buat dia. Ya, mengampuni diri sendiri. Nah itu nanti biasanya kita tuntut mereka untuk ini. Jadi pengampunan ini kita mesti melihat bagaimana Kristus yang sudah mati buat kita semua. Yang ketiga Bapak Ibu, ini lanjutannya lagi ya. Jadi setelah kita mengampuni belum selesai. Udah mengampuni, udah beres itu ya. Jadi udah maafan, udah rekonsiliasi, udah beres. Tapi sekali lagi itu belum tuntas. Yang ketiga, yang penting yang nggak boleh dilewatkan adalah apa? Mengganti respon Bapak Ibu. Ya. Responnya yang mau apa supaya kita nggak lagi mengalami hal yang sama itu. Jadi lain kali harus bagaimana supaya nggak terulang. Lalu kemudian begini Bapak Ibu, beberapa masalah itu punya akar masalah yang lebih dalam. Jadi biasanya itu perlu waktu Bapak Ibu untuk kita mulai memikirkan apa nih ya yang mesti kita lakukan begitu. Misal contohnya begini, ada seorang dokter itu jadi dia tuh perempuan dokter ya. Jadi dia tuh banyak frustrasi lah gitu ya di dalam hidupnya itu dengan keluarganya. Dia tuh gampang marah, gampang kesel sama anak-anaknya gitu ya. Kayaknya tuh kayak gak bisa diandelin untuk oleh dia begitu. Suaminya juga begitu. Jadi itu banyak frustrasi dalam kehidupannya. Sampai datang kepada saya, kemudian dia bilang dia tuh kayak burn out lah gitu. Kayak seperti Ibu Huli, bebannya berat gitu, banyak banget gitu. Dia kayak pusing banget gitu ya. Kayak burn out gitu. Terus kemudian dia cerita gitu ya. Nah, usut punya usut. Secara lebih jauh ternyata jadi dia itu banyak gak puas memang dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan suaminya. Tapi kalau mau diurut-urut lagi, kenapa dia sampai gak puas dengan keluarganya? Oh, saya masih bisa mengerti. Oleh karena apa? Dia sendiri menuntut dirinya begitu rupa gitu. Jadi dia punya prinsip gini, hidup dia itu harus lebih baik daripada orang lain. Jadi dia kayak semacam punya pemikiran, suatu keyakinan bahwa hidupnya itu harus lebih baik dari orang lain. Nah dari mana saya dapetin itu? Ketika saya mulai banyak mengorek tentang masa lalunya, masa di dalam keluarganya. Jadi rupanya di dalam keluarganya dia itu dituntut begitu. Kamu harus lebih baik. Itu kayak suara yang terus menerus ada di dalam kepalanya dia. Menjadi sebuah keyakinannya dia. Sehingga kalau dia kerja di dalam keluarga, itu juga yang dia tuntut apa? Dari dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Dan terutama keluarganya. Ya jadi sebetulnya dia juga frustrasi. Sebenarnya bukan cuma dia juga yang frustrasi. Keluarganya pun juga frustrasi ngadepin dia gitu. Kenapa ngomel-ngomel melulu begitu. Nah itu yang terjadi. Jadi bisa juga beberapa itu memang punya masalah yang lebih dalam. Nah kita mesti cari akarnya itu masalahnya apa itu. Dan di dalam si dokter ini berarti masalahnya di mana? Prinsip yang keliru, keyakinan yang keliru yang dia harus bongkar. Dia harus ganti dengan yang benar gitu. Karena hidup saya harus lebih baik dari orang lain itu membuat dia frustrasi. Apa benar hidup kita harus lebih baik dari orang lain? Dia baru mikir, nah juga ya. Kenapa saya harus bisa lebih baik dari orang lain gitu ya. Apa Tuhan menuntut itu dari kita kah begitu? Tuhan mau apa dengan diri kita gitu.
Jadi saya balikan kembali pertanyaan-pertanyaan itu membuat dia memikirkan kembali hidupnya. Merevisi kembali cara dia berpikir, cara dia merasa dan berperilaku. Nah ini biasanya butuh proses yang juga cukup panjang gitu ya. Menggali. Ini bisa dilakukan juga dengan pasangan kita gitu ya. Kita mau duduk bersama sering ngobrol gitu. Jadi kalau ada masalah bisa gini contoh ya. Katakanlah kita itu stres, misalnya kita kesel banget, kita marah nih gitu ya. Karena pasangan kita itu melukai kita. Misalnya kita punya keputusan, kemudian pasangan kita itu kayak seperti memveto gitu. Di depan yang lainnya, di depan anak-anak. Nggak ngomong-ngomong dulu, dia veto katanya. Waduh dia kesel banget kan gitu kan. Terus kan karena kesel kan udah dia marah kan gitu kan ya. Habis dia marah terus kemudian kan misalnya katakanlah dia mengakui dia itu marah gitu ya. Dia akui dia marah terus kemudian dia mau menyelesaikan itu dengan pasangannya. Jadi waktu dia ngomong dengan pasangannya tentunya saja kan dia mau mengakui juga bahwa dia itu marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh pasangannya gitu kan ya. Tentunya saja kalau pasangannya itu baik tentunya saja dia bisa menanggapinya dengan baik juga ya gitu. Tapi tentunya saja itu juga bergantung juga dari cara kita ngomong ya Bapak Ibu ya. Cara kita berkomunikasi dengan pasangan itu sangat penting. Bukan cuma isinya ya, tetapi nada suara, intonasi juga penting ya. Jadi kalau kita ngomong sambil melotot-melotot juga lain juga Bapak Ibu ya. Itu diartikannya bisa lain juga gitu. Jadi waktu kita ngomongin hal ini kita mengakui kan kita keterbukaan dulu. Kita mau mengakui kan awalnya gitu ya. Udah gitu ya saya memaafkan kamu. Saya mengampuni kamu, saya tahu itu salah gitu kan. Nggak baik. Nah terus kan baru kemudian kita pikirkan lain kali mesti bagaimana ya begitu. Supaya hal itu nggak terjadi lagi. Gitu. Nah kalau itu udah diomongin oke, lain kali gini deh kita mesti ngomongin dulu. Udah beres tuh kan ya. Berarti lain kali mesti ngomong dulu. Baru kemudian kita berputusan bersama baru kita ngomongin ke anak-anak. Nggak boleh sendirian begitu. Udah. Ternyata kemudian besoknya begitu lagi gitu ya. Berarti kalau dia melakukan hal yang sama begitu lagi, berarti ada kemungkinan Bapak Ibu ada masalah yang lebih dalam daripada itu. Yang kita mesti gali, kenapa kamu begitu lagi, ada apa dengan itu gitu. Yang itu yang mesti kita korek lebih jauh gitu. Nah, baru setelah itu kalau kita udah ketemu, barulah kita ganti dengan yang baru gitu ya. Nah, yang keempat, yang ini yang gak kalah pentingnya sebetulnya. Jadi setelah kita menemukan pola yang baru, respon yang baru, ini yang harus dilatih. Jadi kita gak bisa cuma berhenti setelah mengganti yang lama itu. Kita juga mesti melatih yang baru itu, pola-pola yang baru, respon yang baru itu juga harus dilatih berulang kali. Nah kadang-kadang kita bisa miss, bisa salah juga. Tapi nanti kita kembali lagi dengan yang baru lagi gitu, latihan lagi gitu. Jadi buat saya ini seperti kita mengganti manusia yang lama dengan manusia yang baru gitu. Manusia yang baru ini. Nah dengan prinsip ini setelah kita melatih respon yang baru ini yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya ya. Nah inilah yang kita sebut dengan apa? Tercapainya tujuan pernikahan. Kita baru bisa grow. Kalau cuma sampai mencinta walau terluka. Gak cukup. Udah benar sih, karena itulah kasih yang Tuhan inginkan. Tapi kita mesti menyembuhkan luka dan punya respon yang baru. Karena dengan begitulah tujuan pernikahan tercapai. Kita bertumbuh bersama-sama Bapak Ibu. Memiliki karakter yang lebih baik, karakter yang makin serupa dengan Kristus. Itu kan yang Tuhan harapkan. Ya. Ya. Ya Bapak Ibu semoga ini kelihatannya langkahnya sederhana Bapak Ibu ya. Tetapi ini beberapa tuh prosesnya cukup panjang dan melelahkan. Namun menurut saya worth it gitu. Karena itu yang Tuhan mau dari kita gitu. Tuhan mau berurusan dengan keluarga kita gitu. Dengan diri kita. Terutama dengan hati kita ya. Tuhan pingin sekali punya Bapak Ibu punya hati yang mau makin mengasihi Tuhan. Makin serupa. Dia akan proses Bapak Ibu di dalam keluarga. Dengan berbagai masalah yang Bapak Ibu akan alami gitu. Ya kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Dengan pembekalan yang singkat ini ya. Semoga ini bisa jadi sebuah, bisa dipraktekkan gitu ya. Nah nanti mungkin lebih enak, lebih bisa teraplikasi, bisa lewat tanya jawab kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya. Ya.
Oke, kita boleh beri tepuk tangan dulu. Biar nggak tahu tegang. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Atau mau men-sharingkan? Apakah ada Bapak Ibu? Pak Joseph tadi? Oh, oke. Pak, tadi di depan-depan itu, depan-depan ada masalah-masalah itu banyak. Nah, tadi yang nomor 2. Yang mana Pak? Ini? Bukan, lagi coba. Bukan, ya lagi coba, depan lagi coba. Yang tadi, ya terus. Nggak ada. Janji nikah? Yang depan katanya ini orang karena mungkin dia yang negatif thinking, apa itu tadi? Oh yang ini? Yang disfungsi, benar disfungsi. Ya. Disfungsi. Disfungsi. Ya. Ini Pak. Yang depannya lagi yang ada 1, 2 itu. Yang ini disfungsi Pak? Ya ada yang, ya ini kan ada 1-1 ya tadi ya ada jelasin. Ya. Ya setiap orang itu punya disfungsinya. Ini satu-satunya gimana supaya penerapannya gimana? Saya tidak pernah dipentingkan. Oh. Artinya contohnya ini 1 ya. Oke. Nah, yang merasa itu kan orangnya ya kan, misalnya. Jadi pasangannya yang merasa terganggu, tapi dia nggak merasa. Oke. Nah, contoh 1 itu. Yang 1 lagi, saya tidak cukup cantik buatnya, atau saya suatu saat akan ditinggal gitu, ya kan? Jadi itu kan dia sendiri yang khawatir gitu kan, ya. Tapi nggak ada orang yang kasih tahu dia. Tapi itu kan akan muncul itu masalahnya apa? Betul. Seterusnya gitu. Betul Pak. Ya, jadi caranya gimana? Prakteknya gimana? Waduh, terima kasih Pak. Kritis sekali Bapak ini. Kan kritis Pak, pengalaman. Oh iya. Ini pengalaman yang mana nih? Pengalaman orang lain. Pengalaman orang. Udah kawin berapa lama ya? Pengalaman banyak ya Pak ya? Amin. Bukan orang lain, sendiri juga ada ya, benar. Oke, silakan Pak Habizan. Jadi memang betul tadi Bapak bilang ya, misalnya katakanlah di dalam pikirannya dia gini, saya nggak pernah dipentingkan misalnya gitu. Itu kan ada di dalam kepalanya dia. Orang lain mana lihat nggak? Nggak lihat gitu. Cuman apa pikiran itu pengaruhnya bagi hidupnya dia? Waktu dia merasa saya nggak pernah dipentingkan, akibatnya apa? Nanti misalnya pasangan kita nih misalnya gitu ya, dia misalnya mau ngajak ngomong pasangannya, terus pasangannya melengos gitu. Waduh, dia bisa kesel gitu kan, gampang kesel gitu. Karena apa? Dia tuh merasa diri kayak gak pernah dipentingkan. Maka dia jadi gampang kesel, bahkan untuk hal-hal yang sepele sebetulnya. Loh, karena mungkin pasangannya mau ngapain atau apa gitu. Atau misalnya temennya gitu, ketemu di jalan gitu ya. Dia tiba-tiba ngelengos, lewatin aja lo gitu, gak ngeliat kita lo gitu. Wah itu berarti banget itu buat dia gitu. Kayak dia berarti kan, itu kayak makin memperkuat keyakinan dia tentang dirinya. Saya gak pernah dipentingkan gitu. Gitu Pak. Padahal mungkin orang itu memang betul-betul gak ngeliat gitu. Bukan sengaja-sengaja sebetulnya. Cuman ada pikiran itu, memang gak kelihatan. Tetapi pikiran itu menggerakkan kita gitu. Tanpa kita sadari gitu. Tapi memang untuk bisa menemukan ini, gak gampang loh. Saya itu siapa gitu? Apakah saya betul orang yang dipentingkan dalam keluarga ini? Apakah saya merasa tidak dipentingkan dalam keluarga ini? Mengakui itu gak mudah loh itu. Ya itu Pak ya, jadi memang gak kelihatan tetapi berdampak besar dalam kehidupannya kita. Menggerakkan kita nantinya. Contohnya tadi gitu ya. Lalu apa nanti hubungannya dengan orang lain? Relasi dengan orang lain. Pengaruhnya apa? Kalau saya merasa gak dipentingkan dengan dia, nanti akibatnya dia kayak, nanti kalau orang yang gak dipentingkan dia kayak ada balas dendam, ada kesal-kesalnya gitu, balas dendam. Kalau dia gak pernah dipentingkan, dia juga akan apa? Gak mau pentingin kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya suaminya misalnya minta sesuatu, doa. Dia belakang gak denger atau apa, begitu.
Supaya apa? Nggak mau, saya juga nggak mau. Kan kamu juga begitu sama saya. Begitu. Bisa ada begitu-begitunya tuh gitu. Ya itu apalagi kalau lagi kondisi kita lagi nggak baik gitu ya. Gampang sekali ini muncul ke permukaan dan menguasai hidup kita. Kita lagi capek gitu ya. Lagi lapar apalagi. Lagi lapar, capek, lagi lelah lagi tuh. Gampang sekali ini muncul nantinya. Biasanya begitu. Jadi sangat baik sekali kalau kita tahu betul siapa kita gitu. Apa yang menggerakkan kita gitu. Itu dibahas di dalam keluarga. Itu menjadi sebuah pembicaraan yang mendalam gitu. Jadi pembicaraan di keluarga itu bukan cuma urusan siapa yang ngurusin buang sampah. Siapa yang ngurusin bayar listrik gitu. Nanti anak ini kasih makan jam segini. Bukan cuma itu loh. Tetapi banyak pembicaraan-pembicaraan yang gak kasat mata, tapi penting untuk dibicarakan gitu. Kayak tadi misalnya ya, Bapak misalnya tadi saya gak dipentingkan, kalau kamu melengos misalnya gitu ya. Nah, kalau itu berarti buat kita mesti ngomongin sama pasangan kita. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ya udahlah biarin, ya udahlah. Kan kita suka gitu, ya udahlah, tapi gak pernah diselesaikan. Akibatnya numpuk. Nanti sekali si pasangan itu melakukan kesalahan apa sama kita, meledaknya minta ampun. Tiba-tiba keluarga bingung, kenapa sih Papa? Kok meledak begitu? Pokoknya dasar di keluarga ini gak perlu diperjuangkan. Mendingan gue pergi dari rumah. Wah, kenapa sih Papa begitu? Jadi kadang-kadang hanya karena masalah tertentu tiba-tiba jadi meledak begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebetulnya numpuk. Gitu. Nah udah jadi begitu terus pulang berasa seperti kayak gak ada apa-apa lagi. Gak dibicarakan lagi. Sama aja sebetulnya. Dia hanya mengulang-ulang kembali masalah yang sama. Itu ya Pak ya contohnya ya. Clear gak Pak? Contoh yang lain. Penyelesaiannya kurang clear ya. Oh penyelesaiannya belum? Nah jadi saya tidak pernah, ya contoh satu lagi yang lebih konkret. Suatu saat saya pasti ditinggalkannya, misalnya contohnya ya. Itu di dalam pikiran dia, ya kita gak kelihatan gitu. Betul Pak. Ya, kita sendiri gak kelihatan, tapi kan kita langsung, ya ini orang kenapa begitu terus ya. Iya. Ini bukan sama ini ya, ada teman saya, istrinya itu curiga terus sampai dia gak tahan itu ya, teman-teman saya ya. Iya Pak. Istrinya begitu ya, kalau saya lihat itu sekarang saya baru tahu mungkin dia di dalam pikirannya itu pasti ada suatu saat saya pasti ditinggalkannya ya, betul. Tapi mau menggali ini kan gak gampang kan. Benar Pak. Mesti cari psikiater atau apa kan. Ya, Pak. Ya betul. Nanti tadi kita tambah catatannya ya. Jika perlu bantuan konselor silahkan cari bantuan. Jadi gini Bapak Ibu ya. Hidup kita itu sebagian besar perilaku kita itu justru dikendalikan oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Setuju? Jadi kita itu sebagian banyak perilaku kita itu justru dikendalikan oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Yang tidak kasat mata. Ya itu tadi saya bilang, contohnya itu tuh. Pikiran-pikiran apa gitu ya. Tadi seperti Bapak bilang juga, ini apakah mudah untuk ditemukan? Nggak mudah, susah. Dan belum tentu orang juga mau ditolong. Belum tentu juga mau ditolong. Karena dia merasa diri, kalau udah merasa dirinya benar, udah merasa dirinya udah oke, dia nggak mau ditolong. Dan orang kalau nggak mau ditolong, nggak bisa ditolong. Dia nggak mau membuka dirinya. Jadi caranya gimana cara nolongnya? Orang itu mau, kenapa? Pertama-tama orang itu mau ditolong. Dia harus bersedia ditolong juga. Pak saya kok punya masalah ini dengan relasi begitu kan ya. Nanti dari situ kita coba gali bantu apa yang menjadi akar masalahnya gitu. Itu tugas para konselor. Tugas para konselor itu membantu Bapak Ibu menemukan akar masalahnya. Apa di mana di dalam pikirannya Bapak Ibu gitu. Keyakinan apa yang seringkali merusak kita gitu. Yang tanpa kita sadari begitu. Itu memang salah satu tugasnya. Kalau kita kesulitan gitu ya.
Nah kita hanya baru bisa melihat tadi Bapak kata tadi apa namanya? Suatu saat saya pasti ditinggalkan. Orangnya jadi gimana? Seperti tadi Bapak bilang, orangnya jadi mudah curiga. Betul sekali, itu perilaku yang kelihatan. Yang nggak kelihatannya ini. Jadi bisa saja betul Bapak bilang, bisa saja dia punya itu tuh. Cuman gimana nolongnya dia? Suruh dia datang ke konselor. Supaya dia mau ditolong. Ya. Oke. Gitu ya? Ya. Sebentar, sebelum ke Pak Hendro, ke contoh pausan dulu ya. Iya silakan. Pak Mijar mau nanya, kan tadi bilang mencintai hingga terluka. Dan lukanya ini harus disembuhkan gitu Iya. kan. Kalau sampai tahap itu aja udah bagus sih. Bagus. Tapi kan lukanya harus disembuhkan. Nah, mau bertanyanya ini kalau di dalam kasus pernikahan gitu ya, pasangan-pasangan yang mengalami luka. Nah, ini baiknya langsung pakai konselor, datengin konselor untuk minta bimbingan, atau kita sebenarnya bisa menyembuhkan luka itu sendiri. Nah, kalau bisa tipsnya seperti apa Pak? Itu aja sih. Wah ini pertanyaan sangat bagus Pak, thank you ya. Ya memang kalau pasangan tersebut Pak ya, kalau pasangan tersebut misalnya, kan gini ya, kan seringkali masalah yang terjadi itu, pasangan itu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu pasti begitu tuh, secara umum ya Pak ya. Namun kalau pasangan itu sadar gitu, waduh gak boleh begini terus ya, misalnya gitu kan ya. Kok saya menyalahkan diri terus tuh, gak boleh menyalahkan orang lain terus gitu, menyalahkan pasangan terus. Karena pasangan pasti nyalahin kita, kita juga cenderung juga jadi begitu gitu. Maka kalau dia mau menyelesaikan, maka kedua-duanya harus bersedia mengakui kesalahannya masing-masing gitu. Bukan kesalahannya pasangan. Jadi kalau pasangan itu bersedia mau mengakui kesalahannya, saya tahu saya salah. Saya nggak benar gitu. Nah itu mendingan gitu. Dan pasangannya itu jadi mau lembut. Intinya pasangan kita yang mendengar itu, hatinya juga jadi mau lembut. Barulah bisa terjadi rekonsiliasi setelah itu. Yang sering terjadi, kagak bisa terjadi begitu. Susah sekali. Rendah hati pada saat itu, bulat benar. Karena merasa dirinya udah benar, berada posisi benar. Pasangannya salah gitu. Sulit sekali. Nah kalau dalam posisi tadi syaratnya tadi itu ya. Saya mengakui kesalahan saya. Dengan rendah hati saya tahu ini gak benar. Ngomong sama istri pasangannya. Nah itu bisa menolong sekali. Gak perlu datang juga gak apa-apa. Yang biasa datang tuh biasanya udah gitu Pak. Yang udah susah gitu. Bulat. Dan beberapa yang datang ke konselor stadiumnya udah parah. Stadium 4. Yang sering kali terjadi begitu. Jadi udah babak belur gitu. Udah apalah begitu ya. Udah ngomongnya udah kasar bagaimana begitu. Terus masalahnya gitu. Sering kali kayak udah begitu-gitu terus kemudian dibiarinin gitu. Lama gak ngobrol, gak ngomongan begitu. Ngomongan kadang bisa seminggu, bisa lama gitu. Ada yang sebulan gitu. Ngomongnya irit-irit gitu pokoknya. Tapi nanti abis itu udah bayar lagi gitu. Buat apa? Hanya mengulang. Dia gak pernah menyelesaikan. Dia pikir hanya sudah selesai aja. Gitu sih Pak. Ya kunci pemulihan itu harus rendah hati ya Pak. Rendah hati mengakui gitu. Keterbukaan. Sadar mengakui. Gak ada itu, gak bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makanya Bapak Ibu ya, berkeluarga itu ya. Mendidik kita jadi rendah hati. Yang benar ya. Di dalam proses keluarga yang benar. Mau gak mau kita akan jadi orang yang rendah hati. Mau gak mau. Karena kalau gak, siapa yang tahan sama kita? Gak ada yang tahan itu sama kita nantinya. Ya. Oke, nanti habis ini Pak Hendro, satu lagi terakhir setelah Pak Hendro, sebelum nanti kita tutup. Oh, oke. Pak Hendro dulu. Silakan. Mau nanya Pak, Ya. tadi kan sempat ngomong merasa paling benar. Ya. Nah, sebelum masuk ke konselor, gimana caranya biar kita bisa, maksudnya biar dorong, yuk kita konselor gitu. Karena ada masalah gitu.
yang bisa dilihat orang tengah. Nah, Yang kasusnya merasa paling benar gitu ya? iya. Oh, iya. Ya, merasa paling benar. Nah, dan itu kan nggak bisa, kayaknya gue ada salah deh. Nggak semua orang bisa begitu. Saya tahu. Mungkin karena keterbatasan, ya kita bisa bilang baca buku, knowledge dan pergaulan itu banyak faktornya. Nah, cuman maksud saya gimana bisa ada ini nggak tips untuk yuk Supaya orang itu sadar gitu ya? Cuma ajakan aja itu susah loh Pak. Iya. Nah itu aja. Ya oke. Thank you. Ini pertanyaan yang berat sebetulnya. Karena salah satu kasus konseling saya yang paling berat adalah jadi orang yang merasa paling benar itu salah satu orang yang biasanya sangat tidak mau datang ke konselor. Jarang ada. Gangguannya namanya gangguan narsisistik. NPD. Gangguan NPD namanya gitu. Jadi gangguan NPD salah satunya cirinya apa? Gitu. Masih paling benar. Jadi mereka ini biasanya yang sering kali mendatangi konselor adalah korbannya. Jadi orang NPD sendiri sangat sulit mau cari konselor. Sangat sulit. Kenapa? Ya yang benar. Tapi kalau orang NPD itu ya, kalau dia sampai mulainya dengan kesadaran dia tuh salah, wah itu luar biasa loh. Luar biasa. Nah, caranya gimana ya supaya dia tuh mau sadar gitu ya. Tentunya saja selain kita membutuhkan anugerah Tuhan ya. Membutuhkan anugerah besar gitu. Untuk orang-orang yang seperti ini. Gak mudah loh. Sangat sulit menghadapinya. Memang paling gak beginilah ya. Maksudnya biasanya kalau dia punya teman itu ya. Dia perlu ada beberapa orang itu ngomongin hal yang sama. Supaya dia dengar gitu. Jadi kalau orang ngomong ini begini, ngomong ini begini. Jadi kita mesti sepakat. Gitu. Ini mau dikasih tahu gitu. Dia tuh begitu. Supaya dia tuh menolong dirinya sendiri. Nah itu mungkin. Jadi kadang-kadang tuh gak mudah kok buat dia tuh. Saya tahu itu salah satu yang, gak mau datang. Apa saya datang? Itu apa? Nah yang paling sulit kalau menikah itu berat. Bapak Ibu makanya waktu mau menikah, yang belum menikah, siapa yang belum menikah di sini? Sudah menikah semua ya? Ada beberapa BPN. Belum menikah ya? Ya ada BPN. Cek dulu ya. Maksudnya orangnya mau nggak gampang minta maaf, mau mengakui kesalahan. Kalau orang itu nggak gampang minta maaf, nggak gampang mengakui kesalahan itu sulit loh. Gitu berkeluarga itu susah, berat gitu. Oke. Terjawab ya Pak Hendro ya. Kalau belum nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Oke, silakan Ibu. Saya mau bertanya, kalau dari sisi seorang wanita, kalau misalnya dalam pernikahan atau keluarga mungkin ada satu perbedaan masalah pendidikan salah satunya. Nah, dan yang pendidikannya mungkin lebih tinggi dari dalam keluarga itu adalah seorang istri. Jadi tidak bisa dipungkiri, maksudnya kalau kita punya pengetahuan yang mungkin lebih, pasti untuk membaca hal-hal yang tidak baik atau hal lain sebagainya pasti lebih cepat. Nah, jika misalnya kita menyadari di keluarga kita itu ada sesuatu yang tidak baik seperti yang dijelaskan oleh Bapak, tapi pasangan kita merasa bahwa kita tidak tunduk ataupun tidak menerima keadaan dia seperti itu. Nah, dia mungkin itu jadi konflik dalam komunikasi seperti itu Pak. Bagaimana caranya sesuai dengan yang Alkitab katakan mungkin lebih baik kita bisa membangun lagi gitu, membangun komunikasi yang penuh kasih, ya kasih mula-mula yang Tuhan mau seperti itu. Karena kan kalau wanita terlalu banyak bicara, kesannya tidak menunduk, tidak taat gitu. Sedangkan kalau seorang wanita kepentingannya kan banyak untuk anak. Kalau seorang suaminya tidak bisa jadi contoh, kita juga merasanya terbeban. Kalau dia melakukan kesalahan dan tidak mau ditegur juga, kita nggak bisa diam, tapi kalau didiamin juga salah. Dan bagaimana kalau masalahnya adalah ini dan yang kita hadapi karakternya
semakin kita bicarakan dia semakin buat gitu Pak. Nah mungkin ada hubungannya dengan akar pahit kali ya. Itu saja, thank you. Terima kasih Bu, pertanyaan yang susah juga ya. Ya Bapak Ibu begini, memang nggak bisa dipungkiri kadang-kadang di dalam pernikahan misalnya pasangannya katakanlah wanita ya, istrinya itu lebih tinggi pendidikannya ataupun wawasannya gitu ya. Gajinya apa gitu ya dibandingkan suaminya. Misalnya gitu ya. Nah Bapak Ibu kan kita tahu ya bahwa di dalam Alkitab maka wanita diminta untuk menolong suaminya menjadi kepala keluarga. Itu kan ya. Jadi kita mau jadi, ibu mau jadi penolong buat suami ibu. Gitu kan ya. Supaya dia jadi berfungsi sebagai kepala keluarga yang baik. Gitu. Nah masalahnya begini. Ibu ada di sini nih. 9, 10 lah gitu ya. Dia ada di 3. Gitu kan. Berarti mau gak mau ibu mesti turunin dulu dong ke 3. Supaya samain dulu gitu. Nah kan kita nggak tahu si bapak ini punya wawasan ini tentang hal ini misalnya tentang suatu apa gitu. Seberapa jauh. Kita nggak tahu. Ibu sudah mengetahui tentang hal ini berapa apa yang ibu ketahui gitu. Kan ibu perlu menolong dia supaya bapak ini punya wawasan yang sama. Supaya kita sama-sama sevisinya sama gitu. Sepemahamannya sama gitu kan ya. Kan ibu perlu menolong dia. Tetapi memang menolongnya tanpa menggurui gitu. Karena mungkin si suami kalau menggurui jadinya nggak enak gitu. Sehingga dia bisa rentan gitu. Apalagi kalau misalnya dia punya pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Pengalaman masa lalu misalnya gitu yang mudah merasa nggak dihargai atau apa. Itu bisa muncul, bisa begitu. Tadi kan ibu perlu memikirkan caranya yang nggak menggurui, yang nggak merendahkan dia gitu. Tetapi kita bisa berdiskusi dan dia punya pemahaman yang sama. Kita punya pemahaman yang sama. Gitu dong. Nah itu memang gak mudah gak? Mudah gak? Enggak mudah juga. Kan ibu perlu merendahkan diri. Sedemikian rupa supaya ibu mau mengangkat dia. Kan ibu gak bisa narik dia dari atas, dia tarik ke sini. Ibu mesti turun, dia dorong dia ke atas. Jadi ibu memang perlu banyak kerendahan hati untuk turun ke bawah dan dorong dia. Gitu sih Bu. Ya. Karena kita tahu itulah yang baik gitu. Karena waktu dia naik, kita juga naik. Waktu dia makin bertinggi, kita juga akan ikut gitu. Wawasannya, jadi yang terpenting adalah kita punya sepemahaman gitu. Langkah bersama. Sehingga memang ibu gak bisa cepet-cepet. Ibu harus menunggu dia gitu. Kan di dalam keluarga kan ada pepatah bilang begini, kalau kamu pengen cepat-cepat, jalan aja sendiri, lari aja sendiri. Tapi kalau perjalanan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kan keluarga itu perjalanan jauh, long term gitu. Kita mau panjang, relasi masih panjang sama dia. Berarti kita mau nggak mau mesti turunin. Ya ini pun berlaku juga buat suaminya misalnya. Kalau suaminya terlalu tinggi, istrinya di bawah gitu. Dia harus turun dulu, nolongin, naik ke atas. Itu ya Bu ya. Oke Bapak Ibu terima kasih. Semoga memberkati buat Bapak Ibu semua ya.